Nah, bagaimana cara jaga Al-Kautsar ini? Surah ini memberi bocoran ada dua. Bagaimana cara menjaga iman yang mahal itu, yang kagak ada nilainya itu, saking gedenya. Dua, Bu. Yang pertama, fasalli li rabbik. Kita mesti jaga iman kita dengan ittisal ke Allah. Menyambungkan rohani kita, batin kita kepada Allah. Lewat sholat. Fasalli li rabbik. Ibu-ibu, sholat itu kan munajat. Apa tuh munajat? Ngobrol. Berbisik-bisik ke Allah. Berbisik-bisik ke Allah. Curhat ya Bu ya. Memuji-muji Allah, namanya munajat. Untuk menjaga iman orang mesti perlu satu, fasalli li rabbik. Dia mesti sholat. Tapi ingat, ada syaratnya. Tidak semua sholat orang membuat dia tersambung dengan Allah. Tidak semua sholat membuat orang jadi dekat sama Allah. Tidak. Banyak sholat yang dikecam sama Quran. Fawailul lil. Celaka mereka yang sholat. Coba lihat. Yang dibilang celaka siapa? Yang sholat. Yang gak sholat? Lebih celaka. Lah kagak perlu, emang udah pasti celaka. Lebih celaka, udah pasti celaka. Lah tapi kalau yang sholat masih celaka kan tanda tanya Bu. Kenapa dia sholat tapi masih dikecam celaka? Oh ternyata alladzina hum yura'un. Dia sholat tapi bukan buat Allah, tapi ingin dinilai orang. Ingin dipuji tetangga. Ingin dibilang soleha. Ingin dibilang alim. Ingin dibilang taat ibadah. Ingin dibilang, Allah gak suka kalau ada orang yang menyelingkuhinya. Ibu senang gak diselingkuhin Bu? Allah sama Bu. Allah gak senang kalau Allah diselingkuhin. Tahu Bu diselingkuhin? Diduain. Maka ayat itu mengatakan fasalli li rabbik. Salatnya mesti buat Tuhanmu, li rabbik. Lamnya maknanya lamul ikhtisas. Artinya salat baru dikatakan salat kalau kita bertakbir ruku sujud i'tidal untuk Allah. Jika untuk nafsu Allah enggak terima. Jika untuk orang Allah enggak terima. Jika untuk yang lain Allah enggak terima. Jika untuk dipuji Allah enggak terima. Allah baru terima jika sholat itu untuk Allah. Ini kadang-kadang kita sholat bukan buat Allah. Saya sholat duha dah. Ngapa emang? Biar rezeki saya moncer. Tuh. Berarti Tuhannya rezeki. Soal ibu dapat rezeki karena sholat duha itu efek. Tapi niat di dalam gak boleh karena rezeki. Tetap karena Allah. Ternyata habis sholat duha dapat rezeki itu soal yang lain. Itu mah urusan Allah. Tapi begitu sholat jangan karena rezeki. Karena Allah. Saya sedekah dah. Biar dilipatin rezeki saya. Habis sedekah gak dilipat-lipatin marah. Percuma saya udah sedekah 1 juta. Gak dibalas tuh 700 juta. Jadi ngancem kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut fasalli li rabbik. Itu cara supaya iman kita Al-Kautsar terjaga. Yang terakhir, wanhar. Cara yang kedua agar kita tetap terhubung dengan Allah adalah wanhar. Kita disuruh menyembelih. Menyembelih di sini maknanya 2. Bersedekah menyembelih binatang Idul Kurban. Yang kedua menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Kita sholat, kita zakat, kita sedekah, bagus gak? Tapi hati kita dengki, busuk, riya, sum'ah, hiket, ujub. Allah gak suka dan Allah gak terima. Jauh dari Allah. Bagaimana biar dekat? Dia kudu ilangin itu dengki, iri, sombong, ujub. Dia sembelih. Wanhar. Baru kemudian dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Al-Kautsar yang Allah berikan kepada kita berupa iman tetap terjaga dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bu. Al-Kautsar tadi artinya adalah nikmat yang banyak banget. Itu adalah surah ke-108 dari juz ke-30 di dalam Al-Quran. Bu, udah khatam Quran belum? Udah khatam Quran belum?
Alhamdulillah Ustadz, saya juz 30 mah udah khatam. 30 juz, udah belum? Udah? Udah, alhamdulillah. Jangan cuma Ramadan, tapi tiap hari sepanjang setahun ini deketin diri kita sama Al-Quran ya, insya Allah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, ada sebuah informasi menarik yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadlullah. Silakan Ustadz Fadl. Ibu bapak, tahu nggak rahasia sholat yang nyaman itu bukan cuma tempat yang tenang, tapi juga mukena dan sajadah yang harum. Kalau mukena sajadah kita bau apek, pasti sholat jadi kagak fokus ya bu. Makanya mulai sekarang jagalah alat sholat kita agar ibadah kita lebih khusyuk. Saya saranin ibu-ibu untuk pakai kispray kasturi suci. Ibu-ibu harus tahu, kalau wangi kasturi dalam beberapa hadis dijelaskan sebagai salah satu wangian yang digemari oleh Nabi besar Muhammad. Sebagai seorang muslim pakai wewangian sangat dianjurkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kita kalian ingin berwudu, maka hendaklah dia berwudu dengan baik. Setelah itu, jika dia hendak sholat, maka hendaknya dia memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Habis riwayat Muslim. Jadi, wangi saat melakukan sholat itu juga termasuk sunnah. Kispray, kasturi, enggak hanya sebagai pelicin, pewangi, dan pelembut, tapi sudah bisa menjadi semprotan multi occasion. Bisa disemprotkan pada alat sholat yang kita pakai, kayak mukena, sajadah, atau karpet. Jadi, pas sujud, kan hidung kita harus menempel ke sajadah. Ibadah pun jadi lebih khusyuk, nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara semprotnya seperti ini ya bu. Wanginya lembut sekali, seperti keharuman di raudhah. Harum. Keharuman kispray kasturi seperti kita sedang beribadah di tanah suci. Wanginya lembut dan sudah bersertifikat halal. Wanginya dari essential oil jadi aman, keharumannya tahan lama dan punya anti kuman juga. Kita harus menjaga kebersihan dan memakai wewangian asal tidak berlebihan. Bagi yang rindu keharuman di tanah suci dan di raudhah, maka saya sarankan memakai kispray kasturi suci ya ibu-ibu. Untuk sholat jadi nyaman, khusyuk, kispray kasturi sekarang sudah tersedia di supermarket dan di minimarket terdekat. Jadi memudahkan kita untuk stok kispray di rumah. Dan ibu-ibu juga bisa beli di sini dan kunjungi booth kispray yang ada di depan ya ibu-ibu. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholat ibu-ibu dengan kispray kasturi suci, wangi, mewah, penuh berkah. Kispray kasturi suci, wangi, mewah, penuh berkah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, Cahaya Hati Indonesia selalu hadir setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu tentunya, untuk menemani kita semua dalam rangka untuk menambah kasanah keislaman kita. Buat Anda yang baru bergabung, tadi kita sudah membahas ya surah Al-Kautsar dari ayat pertama, ayat kedua, dan kita akan masuk ke ayat ketiga. Dan insya Allah ayat ketiga ini akan dijelaskan oleh guru kita kembali lagi Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Fadlullah. Fadl Ustadz, silakan. Bu, ngantuk lapar.
Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Di surat Al-Kautsar ini artinya khairu kathiruhu, kebaikan yang banyak yang datangnya dari Allah kepada Rasulullah dan kita hambanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Nah di situ inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya mereka yang membencimu, mereka yang mengintimidasimu, ada perencanaan sesuatu mengagalkan dakwahmu, mereka telah diputuskan, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Artinya Rasul diuji, dimusuhi dengan dakwanya, dengan kebaikan. Tapi kata Allah sendiri yang berikan statement kepada orang yang memusuhi Rasulullah, yang mengancam Rasulullah, dia putus dari rahmat Allah. Begitupun kita, konteks ayat Al-Kautsar ini bahwasanya ini berikan motivasi buat kita. Artinya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, umatnya Rasul, ketika ada orang yang memusuhi kita, yang zalim kepada kita, yang gak suka dengan kita, yang benci dengan kita, jangan dimusuh. Biarlah Allah yang nanti akan memutuskan dia, bahkan tidak masuk ke dalam surganya Allah. Bu, ceramah kalau lapar begini. Artinya putus dari rahmat Allah, bahkan tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Itu janji Allah. Dan surat Al-Kautsar ini banyak nasihat buat siapa? Buat kita hamba yang beriman. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran inilah petunjuk buat kita. Amalin, dikaji, difahami, dia mengerti. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ibu mau dimusuhin sama Allah, nggak dapat surga. Orang yang putus dari rahmat Allah masuknya neraka. Ibu pernah masuk ke dalam neraka, lah mana orangnya? Inilah janji Allah. Artinya ujian, cobaan, musibah yang kita hadapi dengan ikhlas, dengan sabar, tawakal, dan menjadi orang yang rendah hati, tidak takab. Ketika diuji sama Allah, beras gua masih banyak, duit gua masih bejibun, betul. Tapi kalau orang diuji sama Allah, putus dari rahmat Allah, dia kagak sabar, tidak ikhlas, tidak tawakal, maka orang yang model kayak begini tidak mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan Allah tidak akan memberikan dia ke dalam surganya Allah. Kenapa? Putus dari rahmat. Orang yang menyambut rahmat dari Allah apa? Ketika diuji, maka dia ikhlas tawakal. Rasul menyampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakar Muhyiddin An-Nawawi, kata Rasul, inna izamil jazai ma izamil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan kepada hamba itu di dunia. Lapar gua. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya Allah paling cinta, paling demen kepada orang yang diberikan musibah dalam bentuk ujian. Faman radhiya, barang siapa yang ridha, ikhlas, sabar, innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah cinta sayang kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus Allah cinta demen orang yang sabar. Faman radhiya, barang siapa yang ridha, kata Rasul, dia mampu menghadapinya dalam bentuk ujian, tidak membutuhkan silaturahim dengan ujian lewat orang itu, maka ganjaran kata Allah, kata Rasul, falahur ridha, mendatangkan ridha Allah. Kalau ridha Allah kita gapai, kita kita mencari Allah dalam bentuk ujian, pasti endingnya orang yang diberikan ujian akan sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia dan akhirat. Jadi kata Rasul, faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dalam bentuk musibah yang ditimpakan oleh hambanya, tapi dengan
falahur ridho. Kalau Allah ridho, Masya Allah, ganjarannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan diri kita. Saat sakaratul maut, padahal lagi sakitnya luar biasa, dia sabar. Ketika sakaratul maut, maka Allah akan tutup segala keburukannya, kemaksiatannya, kemungkaran, dosa-dosa ditutup sama Allah. Kenapa? Rahmat sudah dia dapatkan, diuji sama Allah, dia sabar dan ikhlas. Bu, siap diuji sama Allah? Tumbuh bisul di pantatnya? Katanya siap. Nah, oleh karena persiapkan diri kita gapai rahmat Allah, melewati yang namanya ujian. Tapi sebagai guru, waman sahito kata Rasul, ini nyambungan hadis tersebut. Waman sahito, barang siapa yang gerutu, marah, kagak terima atas yang menimpa ujian yang Allah berikan kepadanya, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan derajat dari Allah, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan wafatnya ketika sakaratul maut, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, dosa-dosa dia akan diperlihatkan, maka matinya su'ul khati. Ibu mau pilih mana? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Amin ya Rabbal. Itulah endingnya bagi orang yang beriman, sukses dunia dan akhirat. Endingnya bisa menghadapi sakaratul maut, mengucapkan la ilaha, ujian cobaan la ilaha, susah sedih la ilaha, resah gelisah galau la ilaha, duit nggak punya duit la ilaha, la ilaha, la ilaha, kagak punya beras la ilaha, suami gagah pulang-pulang, itu tauhid kita kepada Allah. Maka orang yang la ilaha illallah hidupnya bahagia. Amin ya Rabbal. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah diingetin sama guru-guru kita ya, bahwa sebenarnya dalam surah Al-Kautsar ini mengingatkan kita ya, bagi orang-orang yang mendapatkan ujian. Maka salah satunya adalah caranya dengan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya, ingat Allah, agungkan Allah ya, dan juga memutus atau menyembelih, tadi kata Ustadz Azhari ya, menyembelih sifat-sifat buruk ya, bahwa orang-orang yang kita sudah melakukan semua yang Allah perintahkan ya, mereka mengatakan kita terputus ya. Ini dicontohkan oleh Nabi, apa yang dialami oleh Nabi, justru mereka yang sebenarnya terputus dari rahmat Allah ya. Jadi buat kita yang istiqomah di jalan Allah, tetap tebarkan kebaikan, tetap melaksanakan ibadah kita dengan tentunya menyebarkan kebaikan, menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Bu, yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Oke, banyak depan deh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fani dari Majlis Taklim Baitur Rahman, RW 08 Parakan, Pondok Benda, Pamulang 2. Siap Mbak Fani. Izin bertanya Pak Ustadz, kita kan manusia biasa ya, kadang ada yang suka, kadang ada yang gak suka. Gimana caranya biar hati kita tuh gak sakit hati sama orang yang benci sama kita? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz David dijawab. Orang zolim sama kita, benci sama kita, buahnya gedeg aja ngelihat kita, jengkol aja. Jengkol. Bawaannya dia ngelihat kita marah aja. Mukanya dia kalau ngelihat kita kayak mukanya ditekuk 17 setan. Ada modal kayak begitu? Lah mana orangnya? Kagak ngikut, kabarin ke dia. Dan kita ngebalasnya jangan yang buruk-buruk. Sombong oleh dia sedekah. Betul, kita diuji sama Allah. Orang yang model kayak gitu benci sama kita, salah gua apa sih? Beras gua udah kasih, hampir lagi telur gua udah bawain, Indomie 1 dus gua bawain, kurang apa mukanya masih sebel aja ngeliat gua.
Diuji sama Allah melewati, padahal sholat kita rajin, puasa kita rajin, sedekah kita rajin, tahajud malam hari rajin, pagi hari duha rajin. Diuji cuma kayak begitu, kita zolim media. Saya kalau diuji kayak begitu Bu, saya balikin, saya senyumin malahan. Senyum. Ini dibalas. Oh no, por dia lewat dia. Yang benci lu mana orangnya? Sebel gua sama dia. Balas jangan begitu, orang yang zalim sama kita, hati orang yang beriman qalbun sal. Jangan seperti qalbun mayit, qalbun munafik, qalbun marid. Apa qalbun marid Pak Ustadz? Hati yang penyakit, ada orang yang gedek sama dia, sama dirinya. Balikinya zolim. Mudah-mudahan antara malam ular kobra masuk ke rumahnya. Dicatek satu keluarga, berlagi dia. Jangan kayak begitu. Orang yang qalbun salim, orang fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Allah sampai datang kematian, sembahlah sama Allah, hati termasuk sembah sama Allah. Qalbun salim, hati yang selamat, indah, senang. Diuji sama orang yang begitu, model kayak begitu, datang ke tempat kita, gedek sama kita. Bagaimana Allah uji apa kita orang kayak begitu? Jangan ngikutin orang yang model kayak begitu. Ketika nggak suka sama kita, oh berarti itu contoh yang nggak patut kita tuh, yang kita nirui. Jadilah kepribadian yang berakhlakul karimah. Waqfid janahaka lil mu'minin, rendah hati. Dia sombong sama kita, balasnya senyum. Assalamualaikum Rodiah. Itu berani begitu. Assalamualaikum Fatimah. Assalamualaikum Bu RT. Begitu Bu ya. Siap? Insya Allah kita selamat dari orang yang menzolimi kita. Baik, amin, amin ya robbal alamin.